Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada siang kali ini, kelompok kami, kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu mengenai materi retardasi mental. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dian Rizky Satriana dengan NIM 004, yang kedua ada Firka Arditya dengan NIM 014, yang ketiga ada Mudrikatu Syifa dengan NIM 019, yang keempat ada Dewi Cahyanti dengan NIM 024, yang kelima ada Vera Sindianawati dengan NIM 025. Nah, materi yang akan kami bahas yaitu komponen-komponen yang kami akan bahas yaitu yang pertama ada pengertian retardasi mental, yang kedua ada gejala retardasi mental, yang ketiga ada bentuk gangguan kesulitan belajarnya, yang keempat ada penanganan atau terapi anak yang mengalami retardasi mental, yang kelima ada faktor eksternal pendukung dan penghambat belajar, yang keenam ada faktor internal pendukung dan belajar. Yang keenam ada faktor internal pendukung dan penghambat belajar anak retardasi mental. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Dian Rizky Satriana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pengertian retardasi mental merupakan suatu kondisi yang menyebabkan kecerdasan kurang atau abnormal atau kecerdasan di bawah rata-rata sejak masa perkembangan diri. Selanjutnya, gejala retardasi mental. Yang pertama, apabila IQ anak di bawah 70, anak dengan keterbatasan tersebut tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah seperti anak pada umumnya, karena cara berpikirnya yang sederhana, daya tangkap dan daya ingat lemah, dan pengertian bahasa serta pengukuran yang kurang. Yang kedua, terdapat kendala dalam perilaku adaptif sosial. Anak yang mengalami retardasi mental akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat. Biasanya, tingkah lakunya kekanak-kanakan dan tidak sesuai dengan umurnya. Gejala timbul dalam masa perkembangan di bawah usia 18 tahun. Apabila gejala tersebut muncul pada usia lebih dari 18 tahun, maka bukan lagi disebut retardasi mental, akan tetapi penyakit lain sesuai dengan gejala klinisnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bentuk gangguan kesulitan belajar. 1. Kesulitan belajar pada hampir semua mata pelajaran atau membaca, menulis, dan berhitung. Anak retardasi mental mengalami kelainan dalam persepsi, asosiasi, motorik, dan gangguan koordinasi sensomotorik sehingga menyebabkan kesulitan belajar. Yang kedua, memiliki kebiasaan kerja yang tidak baik karena mereka bingung dengan tugas yang mereka rasakan sulit dan banyak. Yang ketiga, mereka mudah merasa lelah, bosan, kemudian mengalihkan perhatiannya ke hal-hal yang lain, sehingga cenderung suka mengganggu anak lain. Yang keempat, tidak mampu berbahasa dengan baik, karena kurangnya kemampuan berkomunikasi secara verbal, sehingga menghambat saat proses pembelajaran. Yang kelima, kesulitan menyesuaikan diri di lingkungan belajar, seperti adanya sikap agresif, acuh tak acuh, dan menarik diri. Next. Penanganan atau terapi anak retardasi mental. 1. Terapi okupasi. Mengajarkan pasien cara mengerjakan aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, dan berpakaian. Yang kedua, terapi wicara. Membantu pasien dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, terapi perilaku. Mengubah perilaku pasien menjadi lebih positif. Yang keempat, terapi fisik. Melatih pasien dalam meningkatkan fungsi gerak tubuh. Yang kelima, pengobatan. Memberikan pengobatan untuk meredakan gejala yang dialami pasien retardasi mental berat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya,
Faktor eksternal pendukung dan penghambat belajar, yaitu dari keluarga, lingkungan sekolah, dan teman. Dari keluarga, faktor eksternal pendukung belajar yaitu keluarga selalu memberi perhatian, kasih sayang, penghargaan, pertolongan, dan sebagainya. Maka anak tersebut akan merasa ada yang mendukung dan dapat mandiri sebagaimana mestinya. Sehingga kesehatan dirinya akan meningkat dan adaptasi dalam keluarganya menjadi semakin baik. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Guru kelas memberikan semangat dan bantuan saat pembelajaran. Semangat belajar dari siswa tersebut membuat guru mengupayakan agar upaya yang ditunjukkan guru kelas diantaranya mengikut sertakan siswa pada semua kegiatan pembelajaran, dilibatkan secara langsung pada pembelajaran yang bersifat praktik maupun keterampilan. Selanjutnya, teman. Teman selalu memberikan dukungan kepada anak retardasi mental, berupa tidak menghina atau mengejek anak tersebut hanya karena kecerdasan di bawah rata-rata, dan mengikut sertakan anak retardasi mental dalam kegiatan belajar bersama. Selanjutnya, faktor eksternal penghambat belajar. Dari keluarga, keluarga tidak memperhatikan perkembangan anak di sekolah dan tidak membantunya mempelajari ulang apa yang telah dipelajari di sekolah, serta tidak memberitahu anak cara untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Selanjutnya, faktor penghambat dari lingkungan sekolah, yaitu tidak menyediakan perangkat pembelajaran bagi anak retardasi mental dan menganggap cara belajar anak retardasi mental seperti anak normal. Selanjutnya, faktor penghambat belajar dari teman. Teman yang selalu mengejek dan melakukan bullying pada anak retardasi mental. Tidak diajak saat berkelompok karena intelijensinya di bawah rata-rata, sehingga anak merasa tidak berguna dan tidak memiliki semangat saat belajar di sekolah. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Mbak Vera. Selanjutnya yaitu faktor internal pendukung dan penghambat belajar. Ada motivasi, kognitif, dan fisik. Faktor internal pendukung belajar motivasi, yaitu guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Motivasi dapat berupa mengingatkan mengerjakan tugas, menasehati rajin, memberikan pujian, dan menunjukkan perhatian. Adapun faktor internal pendukung belajar kognitif, yaitu belajar dapat dilakukan meski taraf kemampuan intelijensinya di bawah rata-rata, anak normal lainnya dengan cara pembelajaran dilakukan secara kontinu dan dipraktekkan secara berulang-ulang, sampai mereka mengalami perubahan yang lebih baik seperti perubahan kepribadian, mempelajari hal-hal baru, kemudian diaplikasikan dan meningkatkan kemampuannya. Faktor internal pendukung belajar fisik yaitu anak yang mengalami retardasi mental memiliki fisik yang tampak sehat dan normal, hanya saja memiliki kelemahan dalam intelektual. Faktor internal penghambat belajar, motivasi, yaitu menurunnya minat atau niat dalam belajar, siswa yang minat belajar kurang sedang kehilangan motivasi belajar. Jika tidak ada minat, sudah pasti kegiatan belajar tidak akan berjalan dengan lancar dan terhambat. Faktor internal penghambat belajar kognitif, hambatan belajar yang dihadapi karena taraf kemampuan intelijensinya di bawah rata-rata anak normal lainnya, sehingga anak retardasi mental memiliki kemampuan yang lebih rendah dalam bidang akademik dibanding dengan anak yang seusia dengannya. Faktor internal penghambat belajar fisik yaitu menyakiti diri sendiri, perilaku suka menyendiri, dan menjauhi keramaian, disertai pengucapan kata atau kalimat yang tidak masuk akal atau tidak dimengerti maknanya, perilaku yang depresif, rasa takut yang tidak jelas sebab akibatnya, selalu ketakutan, dan sikap yang suka bermusuhan.
Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar YouTube. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.